warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feranggita Trivianti. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram. Di era digital seperti sekarang, menonton film secara online menjadi hal yang sangat mudah. Sayangnya, kemudahan ini juga membuka peluang terjadinya pembajakan, termasuk melalui aplikasi pesan populer seperti Telegram. Banyak saluran publik di Telegram digunakan untuk menyebarkan film secara ilegal, tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi pencipta dan produser film yang sudah bekerja keras menghasilkan karya tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembajakan film lewat Telegram terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kemajuan teknologi yang memudahkan akses dan penyebaran film bajakan. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Yang ketiga, harga film legal yang dianggap mahal dibanding akses gratis lewat saluran ilegal. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang masih lemah membuat pelaku tidak takut akan sanksi. Lalu, siapa yang bisa dikenai sanksi? Berdasarkan hukum, pihak yang menyebarkan film tanpa izin, mengunduhnya, bahkan yang hanya menonton dari saluran ilegal bisa dianggap melakukan pelanggaran. Pelaku bisa dikenai pidana penjara antara 2 hingga 10 tahun, serta denda hingga 4 miliar rupiah. Proses hukumnya bisa dilakukan jika pemilik hak cipta mengajukan laporan resmi kepada polisi, karena pelanggaran hak cipta ini termasuk delik aduan. Selain pidana, ada juga bentuk penyelesaian hukum lain seperti mediasi, gugatan ganti rugi di pengadilan niaga, atau permintaan resmi ke pemerintah untuk memblokir konten ilegal. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk menutup akses terhadap konten bajakan yang melanggar hak cipta. Namun, hukum saja tidak cukup. Masyarakat, terutama generasi muda, harus lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya menghargai karya orang lain. Jika tidak, pembajakan akan terus berlangsung dan merugikan industri film, baik secara ekonomi maupun kualitas. Intinya, menyebarkan atau menonton film bajakan bukan cuma soal hemat kota, tapi juga melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Jadi, mari mulai dari diri sendiri, hargai karya orang lain, dan dukung industri kreatif dengan cara yang legal dan etis. Terima kasih, mungkin segini saja analisa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.